untuk langsungan seperti itu gempor gitu Kemudian kita negosiasi, kok iso? Iso kok Kemudian barusan mendapatkan isyarah sebelum Selasa. Jadi hari Selasa sore itu kita biasanya bahasa udan. Itu nanti harus ada yang kita kosongkan satu. Beliau memberi pilihan sebelum Jumat Legi, Selasa sebelum Jumat Legi atau Selasa ba'da Jumat Legi. Lalu kita tentukan insya Allah Selasa yang jatuh sebelum Jumat Legi. Jadi setiap Selasa Pon tidak usah bahasa udan, langsung ziarah tinggi makamnya Mbah Sunan Kudus. Lalu kemudian yang jadi catatan juga, jarang maulid ya? Betul ya, jarang maulid ya? Nah, diseling-seling ya? Tahlilan yo, maulid yo. Misalnya minggu berarti ini masih berapa? Satu. Oh ini berarti Nggak dapat kita, sampean pasti cek libur. Libur nggih? Liburnya sampai tanggal pinten? 7 masih dapat berarti, masih dapat. Itu nanti diusahakan apa? Maulid kalau gitu ya. Nah, jadi beliau itu jarang mau. Mungkin sampean pengen golek entengnya dan memang berat sih maulid dan di tengah-tengah wong sing wah ya Allah Gusti. Antep ini. Jadi tolong diagendakan ada maulidnya. Beliau pengen itu. Ngoten nggih. Setiap Selasa Pon bagian apa iki? Bagian pendidikan. Nah, itu direvisi untuk Jumat Legi ya sudahlah kita istirahat saja santai-santai mawon karena paginya sudah batak. Nek ngono ya enak futsalan ya rawane. Tetap ada futsal ya bisa. Ya ngoten nggih. Paham nggih? Bon. Kita lanjut kepada al-haditsus tsamin. Tadi sudah ya tentang hadis 3 sosok misterius. Al-haditsus tsamin utawi iki ku hadis kang kaping 8. Punya saya ada hitunya, ngene sampean gak ono ya. Tasalsul ya. Lanjut sampai hadis keberapa ini sekarang? 61. Nah, ibunya saya tuh setiap bab penomorannya kembali lagi. Yuk kita papik soalnya. An Abi Bakrata, ora apik piye 30 juta kok. Ayo PT maksudnya. Nggih. Kita penuh iki kitabe ngalim ya. Nek genmu mbah gadgete mbah alim ora iku. Nggih. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala. Dan riwayatake saking sahabat Abi Bakrah. Jadi bukan Abu Bakar tapi Abi Bakrah. Namanya, ini lakop ya. Namanya adalah Nafi' ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Nafi' nun fa ya ain. Ibn al Harith Ats-Tsaqafi. Radhiyallahu anhu. Sampean juga bisa kalau pengen apa? Ada abu-abu ya juga ada masalah. Seperti saya bisa nih Abu Kun Muhammadah misalnya seperti itu. Nangginmu apa? Abu Jahal apa Abu Lahab. Qala dawa sahabat Abu Bakrah. Qa'ada pinara. Gini sampean qa'ada sholat apa qa'ada alaihi? Ya, ana sing sholat. Atau oh iya tak. Qa'ada binara alaihi salam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten yang redaksi lain wonten anan nabiyya wonten. Ittifaq ya. Soalnya di sini ada riwayat yang lain anan nabiyya gitu. Pinara teng pundi ala ba'irihi ing atase napa on? Ya air ki onto ta? Apa? Nggih, leres nggih. Aku lali. Unta nggih. Untane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu Arab dong lali bahasa Jawa. Wa amsaka lan nyekel insanun sapa manusa. Wa amsaka lan nyekel insanun sapa manusa bi khitamihi. Wonten sing domah mboten bi khutam. Mboten nggih, khi. Atok kabeh, tok.
Hah? Apa? Doma. Ayo wis. Bi khitamihi kelawan kendali. Kendaline napa? Ba'ir. Au bizimami utawa tegese kelawan kendaline ba'ir. Thumma qala nuli keri-keri dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ayyu yaumin utawi endindine dina. Hadza iku hiya yaum. Hiya iki yaum. Fasakatna mongko meneng sapa kita. Fasakatna mongko meneng sapa kita hatta dzananna sehingga nyono sapa kita. Hatta dzananna sehingga nyono sapa kita annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sayusami bakal paring asma utawa paring jeneng sinten Kanjeng Nabi. Sayusami bakal paring jeneng sinten Kanjeng Nabi hi ing yaum siwa ismihi ing liyane jenenge yaum. Siwa ismihi ing liyane jenenge yaum. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Alaisa nata ora ana. Alaisa nata ora ana ai al yaumu iku dina iki dina apa iki dina yauman nahri napa yaumu gini sampean. Jadi napa? Khabare laisa. Jadi alaisa hadza nata ora ana iki yauman nahri iku dina nahar. Pasti. Kita sudah masuk daripada malam Dzulhijjah. Yauman nahri iku dina nahar. Qulna maka matur sapa kita bala. Nggih Kanjeng Nabi. Qala maka dawuh sinten Kanjeng Nabi fa ayyu syahrin mongko utawi endi-endine wulan hadza iku iki syahr. Hadza iku iki syahr. Fasakatna mongko iki padha nggih fasakatna hatta dzananna annahu sayusamihi. Hine balik ting napa? Syahr bi ghairi ismihi. Ini mau siwa ismihi sama. Bi ghairi ismihi kelawan liyane jenenge syahr. Kok enak sing padha-padha tak loncat-loncat wis paham. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Alaisa ana ta ora ana apa syahr Bidzil hijjati iku kelawan bulan Dzulhijjah. Qulna mongko matur sapa kita para sahabat bala nggih sendika dawuh Kanjeng Nabi. Nek pertanyaane alaisa ya jawabane bala mboten apa? Naam nek hal nggih. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Fa inna dima'akum i'lamu ngertiya sapa sira kabeh fa inna dima'akum mongko sak temene pira-pira getih ira kabeh. Wa amwalakum lan pira-pira bondo ira kabeh. Wa a'radakum lan pira-pira harga diri ira kabeh, kehormatan ngoten bisa. A'radakum lan pira-pira kehormatan ira kabeh harga diri. Inna dima'akum khabaren di haramun asline haramun bainakum tapi ngene-ngene diwalik. Bainakum ing dalem antarane kira kabeh haramun iku haram. Alias tidak boleh diganggu gugat. Kahurmati yaumikum kaya dene atau haram dimaksud mulya bisa. Haramun nek paham haram ya mulya. Maksudnya barang yang tidak boleh disentuh itu sampai diucapkan dengan kata apa? Haram. Alias enggak boleh diapa-apain ini. Seperti halnya wanita. Wanita ini
mau dia sudah bersuami atau belum bersuami, itu mahramnya haram ya, haram untuk disentuh itu. Makanya kalau di Arab itu istri itu istilahnya bukan zaujati tapi apa? Hormati ya, hormati ka. Haram ingsun. Haram ingsun. Asli ini barang milikku ini berharga gitu ya. Haramun. Jadi mulya, haramun iku mulya. Ka hurmati yaumikum kaya mulyane dina ira kabeh. Hadza hiya yaumikum. Fi syahrikum ing dalam bulan ira kabeh. Hadza hiya iki syahr. Fi baladikum ing dalam negara ira kabeh. Ai kota Makkah. Hadza hiya iki balad. Li yuballigha. Yakti nyampeake temenan ing hadis, ngoten sing enak. Nyampe napa? Nyampe no hadis. Liyu baligha yakti nyampeake temenan ing hadis, sing nyampeake sapa? Asyahidu, sapa wong kang hadir. Apa nek sampean absen ing kelas sekali-kali aja muni hadir, syahid. Loh, bahasa hadis iki kok. Ayo, temenan. Wah, ngapunten nggih. Ngapunten nggih hit. Kok hit sama? Kok Syahid sama? Azril, ngapunten ya. Malah tak undang Syahid. Astagfirullah. Malah sampean iso langsung rono ya, apa medhek ya. Aku ya rak tutuk ya. Ngapunten rak jadak tenan. Ya tetep hadir ae daripada muni Syahid tenan tersinggung. Asyahidu sapa wong kang hadir. Tapi Bapak syahid niku tulisannya ngeten apa syahidun? Pakai ya. Pakai ya. Ngeten iki syahid napa syahidun? Ora sing ngene Bapak kok. Iki kok ngene iki hadis. Wah fix. Malah tak takokno. Biasanya kan ratin syahid nganggo ya ora nganggo alif. Ya wis ra apa-apa wis. Asyahidu sapa wong kang hadir al-ghaiba. Nyampekno ing sapa al-ghaiba ing wong sing ghaib. Ora hadir. Fa inna syahida mongko sak temene Pak Syahid niku duwe anak jenenge Azril. Fa inna syahida mongko sak temene wong kang hadir asa mbok menawa-menawa ayyuballigha iku yen to nyampeake sinten syahid, nyampeaken sinten syahid man ing wong huwa kang utawi man awa iku luweh paham, ngoten sing makna gampangane ngoten. Awa iku luweh paham lahu kedua hadis, lahu kedua hadis minhu tinimbang saking syahid, minhu tinimbang saking syahid. Nah ini hadis sampean sudah bisa bayangkan ya, hadis ini terjadinya di apa? Waktu haji wada, haji yang pertama dan terakhir kalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan babul ilmi ini yang dimulai inna dima'akum ya. Mulai inna dima'akum. Kita baca dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah yang namanya Nafi'. Kata beliau, suatu saat Kanjeng Nabi itu duduk di atas kudanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi, dan ada seseorang yang membawa apa? Kendalinya, nuntun ontanya Kanjeng Nabi. Lah, ini kita kepo juga, orang yang bawa ini siapa namanya kan gitu kan. Yang pertama ada yang mengatakan di dalam riwayat Nasa'i bahwasanya yang membawa ini adalah sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu yang pertama. Lalu kemudian yang di riwayat yang lain Umar bin Kharijah itu Umar bin Kharijah yang membawa, yang orang yang kedua yang membawa adalah namanya Umar bin
Kharijah yang ada di dalam kitab Sunan yang lainnya. Lalu yang menurut Syekh Siddiq Khan yang mana mensyarah Tajridus Shorah ini, beliau lebih condong bahwasanya yang bawa ya Abu Bakar sendiri. Dan beliau pakai kata wa amsaka insanun bi khitamihi, dimubhamkan namanya di situ karena apa? Tawaduan. Ewoh rasa mboten patoso akrab kali Kanjeng Nabi, makanya dia mubhamkan namanya. Karena bagaimanapun tugas yang membawa nuntun untanya Kanjeng Nabi ini orang banyak gitu loh mungkin ya. Salah satunya si Abu Bakar. Mungkin pas saat itu yang bawa Abu Bakar, dan ini yang menjadi pilihan daripada Syekh Siddiq Khan, pensyarah dari kitab Tajridus Shorah. Nah, jadi intinya Kanjeng Nabi itu dituntun, Kanjeng Nabi niku pinarak di atas ontanya dituntun sama sahabat Abu Bakar. Lalu kemudian Kanjeng Nabi itu tiba-tiba tanya, ayu yaumin hadza? Hari ini hari apa? Padahal ini hari yang jelas gitu loh. Hari yang jelas yang mana pas saat itu bukan wukuf di Arafah berarti ya. Ini wukuf di Arafah berarti. Yaumun nahar niku berarti bukan Arafah, berarti hari 10 Dzulhijjah. Jadi pas bodoh. Jadi orang haji itu nanti kan kita bodohnya beda kalau Saudi ya. Saudi itu hari Rabu, kita hari Kamis. Wukufnya bingung itu ya. Doa Arafah kowe bingung itu. Sing kono wis bar lewat sedina kene lagi mulai. Ala kulli hal hari 9 orang-orang haji itu semuanya bergerak wukuf di Arafah. Mereka di sana berdoa, mereka di sana nangis-nangis, sing iso nangis-nangis. Malah bingung. Sing bingung ngeten lho. Kita itu apalagi ya, aku cerita pengalaman pribadi. Haji ketika wukuf nang Arafah, kita tahu fadilahnya. Kita cari-cari bertahun-tahun. Kita ekspektasi kita tinggi. Pokoknya engko nang Arafah khusuk khusuk-khusuke. Ya. Tapi tekan kono, kowe arep nulis donga sakake kaya apa tetep wektune jek lodang luwih akeh daripada dongane awake dhewe. Loh, ya gak. Saya itu bingung tuh. Waktu Arafah mulai waktu mustajab mulai jam 12 siang. Sampai ba'du zuhur lah, mulai zuhur ya sarange. Mulai zuhur sampai maghrib. Ki donga apa, Cok? Donga apa? Wong khotbah 7 menit ae mbok tinggal turu kok. Ngono lho. Maka saya sendiri juga mengalami kebosanan di situ. Wukuf ning Arafah. Waktu itu aku rak pinter loh ya. Waktu itu urung pinter. Reti ngono aku iso baleni meneh tak pinter ini. Dulu tuh bingung. Aku donga apa iki? Sampai bingung seperti itu saya. Nah, mungkin kan Nabi yos doanya yo gak kesel ya karena waktu tersebut adalah waktu sedang tinggi-tingginya sinyal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek sampean besok muga-muga nggih iso haji semuanya. Ini salah satu hajat saya dunia akhirat ya ndongakno al-fatah sa ahli bait wa dzurriyyatihim ajmain iso tindak haji dan umrah. Itu nek pas sampean delok iku makin wong lucu-lucu. Ana sing dolanan kuku. Saking gabute bayangno. Aku wis nggawa donga sakmene akeh ijek napa? Ijek wektu to ora akeh. Lah waktu itu aku rak pinter. Bahwasanya waktu longgar itu perlu disyukuri. Ban misalnya aku iso ngerti ngono, biyen aku yo nak niati. Gusti kula wukuf bakdo niki turu pokoke jenengan hitung ibadah kabeh. Wis penak to. Kula bersyukur tak nek matane ngono lho. Mangke nek wis arep magrib kula ngamini sedaya dongane wong sak Arafah. Lho kepenak to. Aku kurang pinter waktu itu. Jadi saya ya Allah Gusti rada nyesel juga ya muga-muga lah bisa haji dan umrah. Soalnya waktunya lama loh, bayangno. Jam mulai zuhur sampai napa? Mepet maghrib piye? Pirang jam? Minimal 5 jam lah ya. 5 jam terus arep lapo ya bingung to sampean. Bingung, orang ana PS aja bayangno PS ndok kono. Lumayan ngibadah kalau golek PS. Nah yang terjadi itu orang-orang itu fokusnya biasanya di awal-awal. Nah ini perlu diperhatikan. Nanti kalau sampean ada kesempatan, insya Allah saya yakin semuanya ada kesempatan untuk haji. Kalau ada kesempatan tolong diingat-ingat. Memang betul mulainya jadi jam 12 tapi ora usah gas banter-banter nek jam 12. Gas tipis-tipis bae, selawatan ya. Maca subhanallah maca labbaik Allahumma labbaik santai-santai.
Waktu mustajab yaitu ya ketika mau maghrib itu. Wah, semua malaikat itu arep kukut iki, paham ta ora? Wong arep kukut ku semua barang disasak kabeh digawa lungguh munggah matur Gusti Allah. Nah gini awal-awal watake ngabar. Lho iya, karena wis entek, kemudian dia wis santai, kemudian melakukan maksiat di dalamnya naudzubillah, akhirnya doanya ora kabul. Tapi nek wis wayah napa kukut, nah kira-kira disasak kabeh ta karo malaikat. Logika loh ini. Logika ya. Logika gitu mboten, disasak. Nah, makanya saya itu pernah ngapunten ada seseorang, sampean kenal orangnya. Itu cerita gini. Ini soalnya. Orang itu punya kedekatan dengan Rasulullah SAW. Saat itu dia itu senang aneh maulid. Saya yakin Anda kenal ya saya maksud ini ya. Orang ini mencoba baru ya Rabbi sholli. Ya Rabbi sholli ala Muhammad karepe ya wes. Wukuf ning Arafah maulidan ya karep Kanjeng Nabi kan ngono kan keren toh. Apa yang terjadi? Justru Kanjeng Nabi marah-marah sama orang ini. Aku ku yo ndonga dhewe kanggo umatku ora ngurusi kowe tok. Paham ta ora? Aku yo ndongakno umatku ora ngurusi kowe tok wis ngono urusane donga dhewe-dhewe. Dan suatu saat di haji yang lain, di tahun yang lain, orang ini juga wani maulidan, sudah gak berani maulidan. Yang dilakukan cuma baca sholawat, yang dilakukan hanya amalan-amalan yang bisa dilakukannya, maca Quran, maca rotib dan lain-lain. Sampai pada akhirnya orang ini ketemu sama Rasulullah SAW. Kata beliau, ayo kamu harus ngamini dongane wong sakmene iki kabeh. Iki meh ora diangkat karo Gusti Allah. Lho piye? Lho kok mboten saged diangkat jeneng Nabi? Iya, karena orang-orang sudah fokus di awalnya, mereka lupa bahwasanya waktu yang paling mustajab itu setelah asar gitu loh. Iki malaikat arep kukut meh ora diangkat. Ayo dongakno ben diunggahno kabeh donga-dongane. Masya Allah. Ya ono kejadian ngono iku ya ono. Ngoten lho. Jadi sekali lagi eling-eling, jangan terlalu gaspol ketika di Arafah di waktu yang pertama. Santai saja, santai. Baca selawat 100.000, baca kulhu 10.000 ya. Nanti tuh, mulai asar baru tuh doa yang banyak-banyak gitu loh. Daripada kuota dongomu entek loh, bingung ah. Bariku powah iki terus piye? Terus piye? Waktu mustajab kok iki piye gitu loh ya. Nah, ini tips dan trik dari saya. The shortcutnya seperti itu ya. Jangan sampai kosong. Kalaupun kosong diniati ya Allah kula syukur saged turun teng Arafah nikmati pemberian panjenengan kula saged babuk tak babuk kanjenengan. Ngono lho, diniati bersyukur. Nah, reti ngono aku ya biyen ya ngono ya. Tapi salah lagi reti ku. Lagi ketemu Jul lagi paham yang namanya bersyukur. Ya Allah, Masya Allah. Pokok-pokok Jul ternyata ya keluarnya itu kata-kata wali. Alhamdulillah. Lalu kemudian lanjut lagi pada hadis. Katakan Nabi di saat itu, ayu yaumin hadza. Hari ini hari apa? Kemudian para sahabat terdiam, enggak berani jawab. Karena takut kalau yang dijawab itu tidak sesuai dengan pengetahuan mereka. Makanya sering kali hadis yang kita baca Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Kanjeng Nabi yang lebih tahu. Mereka diam semuanya. Terus kemudian Kanjeng Nabi nanya kembali, loh ini bukannya hari Dzulhijjah tanggal 10 ya. Terus mereka jawab bala, nggih Kanjeng Nabi, tak kira apa. Terus ditanya lagi, ayu syahrin hadza. Terus ini bulan apa? Kata Rasulullah. Mereka juga diam karena mereka mengira nanti jawabannya lain. Terus dijawab sendiri sama Kanjeng Nabi, alaisa bidzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Bala ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi leres, ini adalah bulan Dzulhijjah. Maka di saat itu Kanjeng Nabi ngendikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, kemudian harta kalian, kemudian kehormatan harga diri kalian itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Jadi tidak memandang strata, apakah orang pinter, apakah orang bodoh, orang kaya, orang melarat, pejabat atau rakyat, semuanya memiliki hak yang sama untuk dihormati. Lagi loh, jenenge hak asasi manusia. Sudah dipikirkan sama Islam, cuman bahasanya wong intelek-intelek iku wae ganti hak asasi manusia. Jadi dulu sebelum ada
Fathu Makkah, sebelum ada hadis ini, mereka itu terlalu gampang untuk mengalirkan darah orang lain. Terlalu gampang untuk mendolimi, merampas harta orang lain. Terlalu mudah untuk memperbudak orang lain. Tapi mulai saat itu juga katakan Nabi, semuanya di mata hukum sama. Ini ngomong hukum loh ya. Ini ngomong hukum. Kalau masalah takwa beda-beda. Ini masalah hukum, semuanya memiliki porsi yang sama untuk dihormati. Jangan diganggu gugat. Bagaikan kata beliau, bagaikan kemuliaannya hari ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Hari yang mulia, hari yang suci, yang tidak boleh di dalamnya dilakukan kemaksiatan. Siapapun yang melakukan kemaksiatan di dalamnya, oh pasti boten pahala ya, apa jenenge? Dosanya besar. Begitu juga bulan Dzulhijjah ini suci, gak boleh dinodai oleh maksiat. Begitu juga tanah haram Mekah suci, tidak boleh dilakukan hal-hal yang melanggar aturan. Di antara yang nggak boleh dilanggar di Mekah apa? Mengganggu hewan, memotong apa? Tumbuh-tumbuhan. Nah itu mengambil bebatuan dari tanah suci. Besok sampean kok misalnya ketemu di gini Masjidil Haram atau gini Masjid Nabawi, ana watu akeh warnane ijo, siji ra ana nek donya kejaba iku. Aja dijipuk ya. Yang kualat sampean mangke niku. Wah sakti iki dari Mekah. Dari tanah suci ya, sakti tekan omah mati kan. Loh iya, loh siapapun orang yang bawa bebatuan dari tanah suci itu punya kewajiban untuk mengembalikannya sejauh apapun rumahnya. Loh iya, pernah ada kasus seperti itu. Ada orang dulu tuh, masya Allah kaya, lalu kemudian jatuh bangkrut. Ternyata usut ini orang pernah umrah kemudian umrah kok turu ya. Jadi aku umrah kemudian di Masjidil Haram nunggu sholat keturun. Kemudian dia di dalam tidurnya ngimpi ada orang yang ngasih batu disuruh ngambil di salah satu pojok di Masjidil Haram. Terus dibawa pulang. Lah akhirnya setelah kejadian itu yang terjadi dia kekayaannya menurun sampai jatuh bangkrut. Moro ning omah takon mbek aku tak jawab ora lah kok sampean duwe kualat apa mbek Gusti Allah kok sampai bangkrute koyok ngono. Lu enggak terima miliarder toh itu orang. Pernah jual tanah itu sampai rego 17 M. 17 M tahun 2013 loh ya. Nah, iku nek saiki pirang puluh M iku. Alah cedak noyorono kene iki lho. Apa sing tanah iku sakniki dituku karo garasi PO Nusantara. 17 M itu. Waktu 2012, nek saiki 2023 ya puluhan kali ya, puluhan M. Iku bangkrut. Kemudian saya pernah gini balikkan, gak punya duit titip wong umroh aku ngono, titip wong umroh. Terus akhirnya alhamdulillah mulai ekonominya stabil. Lah koyo ngono kualate sik koyo ngoten niku ya. Berarti iku sing mara ning ngene ngimpine Pak Kaji napa? Embo jin ketok entuk keramat apa wong dapurane ora tau ngibadah kok keramat ya. Makane sampean iki wis biasa-biasa ae mawon, sing syariat mawon, ora usah golek kelenak-kelenek ya. Ya, apalagi Mas Burhan barang ya Mas Burhan, walaupun Anda dikawal oleh prajurit dari kerajaan mana? Mau coba ya Demak ya, Demak lah. Ya, ora usah bangga, biasa wae. Ya, karena diganggu itu bahaya. Pon, kembali lagi katakan Nabi. Semuanya di mata hukum sama. Cuman ingat kita lihat. Beliau mengkaitkan darah kita, kehormatan harta kita dan kehormatan harga diri kita itu diibaratkan seperti sucinya tanah suci, sucinya bulan Dzulhijjah, sucinya apa? Suciannya apa tadi? Hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ini ada satu pelajaran penting bahwasanya kehormatan itu akan bernilai di sisi Allah kalau memang didasari ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Anda menjadi orang kaya, syukuri. Ini kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan murni dari Anda sendiri. Ya, itu loh diingat-ingat. Anda menjadi orang yang rupawan. Ya,
Itu murni dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ojo rumangsa gandeng dewe. Anda punya leopard, itu dari orang tua Anda itu. Hah? Orang tua Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong, apalagi cuman hafal Al-Waqiah sama Ar-Rahman terus ngaku-ngaku menjadi Al-Hafiz. La ilaha illallah. Ini gelar dari manusia ingin dolun mutilun ngene iki ya. Ketika tidak ada orang yang iso ngaji, kemudian diangkatlah orang yang rodo iso ngaji ya. Akhirnya dolun mutilun. Anda menjadi Gus, punya pondok. Wah ya ngomong gitu, padep ini. Anda menjadi Gus, punya pondok, Bapak nyalek ya, dan lain-lain misalnya. Ya, ada. Itu harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala biar ada nilainya gitu loh. Biar ada value-nya di sisi Allah. Sejatinya kita semuanya itu menghamba kepada Allah. Kalau ini harta, ini nyawa, ini kehormatan tidak ditasorufkan lima yuhibbullah wa yardha, tidak digunakan untuk hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi harta, nyawa, kehormatan ini tidak ada nilainya, bahkan menjadi sumber masalah. Iya kan dadi Gus ku yo ana enake ana ora enake, ngoten ya Gus. Ah betul. Enake ya fasilitas tersedia. Milih ning oleh ngono ra. Tapi jangan lupa ini Anda masa depannya pondok Anda itu di tangan Anda. Kalau Anda tidak mengkaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa ini punya Anda semuanya, ya sudah, kita lihat fantadhiri saah. Karena diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya gitu loh. Nah, makanya nek pengen ahli itu harusnya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya hadis yang ada di sini kaitannya dengan ilmu, yaitu setelahnya apa? Liyuballighash syahidu al-ghaib. Yang tahu hadis ini, yang tahu dawuh ini tentang apa hak asasi manusia, katakan Nabi, yang hadir wajib menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Dan ini kata yang luar biasa, liyuballighash syahid al-ghaib. Yang hadir saat ini harus menyampaikan kepada orang yang enggak hadir. Orang yang enggak hadir pada saat itu, apakah hanya di zaman itu toh? Enggak, ila yaumil qiyamah. Nyambung. Kita ini termasuk orang yang gaib di zamannya Kanjeng Nabi. Ya, makanya termasuk sekarang ini kalau sudah baca ini termasuk apa? Syahid, gitu loh, termasuk hadir, punya kewajiban ngajari orang setelah Anda, gitu loh. Yang tahu tentang ini harus menyampaikannya kepada orang yang belum tahu. Alasannya kenapa? Fa inna syahid asa ayyuballigha man huwa aw'alahu minhu. Bisa jadi orang yang nggak pinter ini, yang bawa ilmu ini, ngapunten nih contoh ya. Bisa jadi orang-orang yang nggak pinter seperti kalian ini, nanti ketika menyampaikan hadis ini kepada orang lain justru lebih paham maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada pelajaran penting. Imam Bukhari itu pengen ngajarin kita, kowe iku tetep belajar, tetep sinau, paham rak paham urusan keri. Diulangno paham rak paham tetep diulangno. Bisa jadi mungkin Anda nggak paham, tapi orang setelah Anda menjadi orang yang besar, orang yang setelah Anda menjadi orang yang alim, orang setelah Anda menjadi orang yang wali berkat hadis yang sampean sampaikan. Loh, maka otomatis ganjarane sampean padha karo wong sing luwih paham, padha karo wong sing dadi wali tersebut. Loh iya, kene goblok rak pati pinter nyampekno hadis, ternyata orangnya terketuk hatinya. Futuh berkat dondot misalnya. Loh, ini dondot otomatis rekening saldo ganjarannya masuk sendiri tanpa kroso. Loh aku amalku sakmene akeh cah. Ternyata salah satu muridnya ada yang menjadi wali abdal misalnya. Loh. Tapi ya kok ora mungkin ya. Nggih. Makanya berdasarkan ini juga, ini ada yang menarik di dalam ilmu hadis. Jadi ada beberapa ulama yang berani mengijazahkan bayi hadis. Wonten ana sing wani ngijazahi janin ya ana. Yang dilakukan Habib Ali Al-Habsyi,
Kalau nggak salah, Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi itu punya beberapa anak, termasuk putrinya yaitu Sayyidah Khadijah Al-Habsyi, itu mengatakan juga sama. Di dalam ijazahnya Al-Wasoya wal Ijazat ya, salah satunya juga itu, ya tak ijazahkan kepada kamu dan orang-orang yang lahir nanti setelah kamu. Oh biasa. Nah gitu, boleh, seperti itu boleh. Ini dasarnya hadis seperti ini, berarti boleh transfer keilmuan kepada orang yang belum paham itu boleh. Karena setelah ditransfer, dia transfer ke orang yang lain. Itu nanti bisa jadi orang lain yang lebih paham daripada yang menerima awal. Paham nggih? Jadi mau bodoh, mau pinter, sampaikan saja. Iki aku juga sama, aku rak mikirin sampean bodoh atau pinter, tetap tak sampai ke. Ini gitu. Jadi salah satu semangat daripada balighu anni walau ayatan itu ya seperti ini. Kanjeng Nabi tidak menuntut kita untuk paham itu enggak. Kanjeng Nabi menuntut kita untuk menyampaikan, syukur-syukur bisa mengamalkan. Ngoten nggih, paham nggih? Jadi ini kaitannya dengan ilmu. Kadang perlu seperti ini. Kathah para ulama, ngapunten, kita contoh satu saja seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Ngapunten, putra-putranya mboten wonten sing nerosake keilmuannya beliau. Padahal itu Syekh Yasin Al-Fadani, logikanya Syekh Yasin itu pasti punya putra yang alim. Sampai sekarang belum ada yang muncul. Tapi murid-muridnya belajar. Tapi murid-muridnya kathah. Lah mbok menawa iki enggak pursa lewat anake, mungkin lewat putra-putrane. Wong nek kentekan obor, kelangan obor, kepaten obor niku ya repot. Repot karena dia tidak bisa meneruskan tradisi daripada keluarganya. Maka salah satu untuk meneruskan tradisi keilmuan ya carane ngoten niku. Makanya hati-hati. Saya juga sudah punya ancang-ancang ini untuk menjazahi kun Muhammadah ini sudah punya ancang-ancang. Nanti rada paham sithik ini. Muga-muga panjang umur nggih. Rada paham sithik itu saya kasih ijazah. Saya kasih ijazah ammah mutlaqah alati masahhat riwayatuhu anni misalnya seperti itu. Saya mau ijazahkan semuanya karena demi menjaga tradisi keilmuan jangan sampai kabundut. Gus Amin abahnya yaitu Dr. Abdul Muhid yang mana beliau adalah mulazim daripada Syekh Yasin Al-Fadani, selalu hadir di majelisnya Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika mau kapundhut saya bilang sama keluarganya, sama Gus Amin, Gus jangan lupa sanad-sanadnya Walid, sanad-sanadnya Bapak itu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum beliau meninggal. Jangan sampai ketika beliau meninggal Anda hanya mendapatkan catatannya tok tapi enggak mendapatkan ijazahnya. Dan ternyata kekhawatiran saya terwujud. Maksudnya, sampai kapundhutnya Dr. Abdul Muhid, Gus Amin belum mendapatkan ijazah apapun dari Syekh Abdul Muhid. Padahal katanya di Indonesia, muridnya Syekh Yasin yang membawa semua keilmuannya Syekh Yasin itu ada 2. Ustadz Dakwan, yaitu yang teman karibnya Dr. Abdul Muhid dan Dr. Abdul Muhid. Jadi Dr. Abdul Muhid itu awalnya pengen bikin pondok sendiri. Awalnya pengen bikin madrasah sendiri. Tapi sama Syekh Yasin, gak usah. Kamu bantu Dakwan saja. Jadi 2 orang ini yang membawa banyak sekali, mungkin bisa dikatakan 2/3 ilmunya Syekh Yasin. Nah, ngerti loh. Ini repot. Makanya kita ini pengen menjaga itu bukan untuk apa-apa. Untuk menjaga tradisi keilmuan, mengawal keilmuan yang benar. Ahli sunnah wal jamaah itu harus dikawal dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarangan. Dan jangan sampai orang tua kita alim, orang tua kita punya sanad, tapi ini anak gak punya. Saya tuh alhamdulillah, saya tahatus bin nikmah. Dulu Abuya itu gak punya tradisi sanad-sanatan itu gak punya. Beliau tuh padahal gini Mekah ya Jun. Om Jun, di Mekah itu sering mendapatkan sanad dari Syekh Yasin, dari Said Muhammad, dari Syekh Ismail Zain Yamani. Banyak, keilmuan itu banyak. Tapi seandainya waktu itu di tahun 2011 saya tidak buka-buka lemari kitabnya Abuya, saya tidak tahu kalau Abuya itu menerima sanad begitu banyak. Makanya di saat itu yang pertama kali saya buka,
itu kitab At-Thali'us Sa'id, sanadnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah itu saya minta, Buya, jenengan punya ini udah diijazahin belum? Udah, yaudah, saya juga minta ijazah. Mulai itu saya bongkar-bongkar ya, mulai bongkar-bongkar sanad, bongkar-bongkar ijazah. Alhamdulillah sudah diijazah mutlaqah. Sampean pengen? Wah langkau sabar. Kita spill dikit-dikit, lihat istinad dulu. Kalau istinad oke, nanti yang lain ya. Ada satu lagi kitab yang sudah kita ijazahkan kepada beberapa teman kita, apa? Om Zun? Al-Iqdul Farid, itu ijazahnya Syekh Yasin kepada Mbah Sahal Mahfud gitu ya. Tapi ternyata enggak ke Mbah Sahal Mahfud dok. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari guru saya Dr. Ibrahim bin Muhammad bin Nur Saif. Beliau dari Syekh Yasin langsung. Itu kitabnya lengkap, tasawuf ada, tauhid ada, hadis ada, tafsir ada. Itu lanjutan dari Khairul Istinad kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau, kalau enggak mau enggak apa-apa. Yang penting aku duwe, kowe rak duwe, kan. Tetap tak meren-mereni ben napa ben sampean semangat gitu loh. Ben sampean semangat anggene ikut mengawal tradisi keilmuan ini. Berarti ikut napa menjaga warisannya Kanjeng Nabi. Ini namanya warasatul anbiya ya seperti ini, warisan. Yang diwariskan itu ilmu, bukan yang lain ya. Jadi nanti kalau sampean punya anak, ijazahkan, enggak masalah. Yang sudah dapat Khairul Istinad, ijazahkan kepada anak Anda, istri Anda. Jangan orang lain dulu. Nah, buat apa? Ya keluarga ini ku anfusakum ya keluargamu sehnya. Kamu udah musafah sama aku, saya dapat ijazah musalsal bil musafahah, man safahani au safaha man safahani ila yaumil qiyamah. Dakhalal jannah. Wong liyane diweki kok anak bojone ora diweki. Ini logikanya kebalik. Itu maqalah al-haditsu tasi' an Ibnu Mas'udin wallahu a'lamu bissawab. Semangat nggih anggene golek sanad pados. Jadi yang digolek sih yo sanad betul, tapi sebenarnya bukan sanadnya tok. Apa jenenge konten daripada sanad yaitu ilmu. Cuman kan harus tahu munggahe kepiye. Wong arep menek mendhuwur kok ora ana ondak-ondakane. Lha apa iso tutuk? Mboten tutuk. Makanya kita harus punya sanad. Wallahu a'lamu bissawab.